Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di kajian kita setiap Sabtu, yaitu Yuki Community, di mana kita akan membahas topik terkini yang lagi hangat di tengah-tengah kita. Untuk hari ini kita ada segmen baru, di mana kita akan membahas membedah buku bersama pemateri yang insya Allah akan mengupas apa saja isi dari buku yang akan kita bahas nanti. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahma Thoibah yang insya Allah akan menemani teman-teman semua dalam bedah buku kali ini. Seperti biasa, di sini aku mau ngingetin jangan lupa buat follow sosmed kita. Kita ada IG, FB, dan YouTube, di mana kajian ini direcord dan akan di-share ke YouTube. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa nonton kembali di YouTube kita. Channel YouTube kita yaitu Yuki Community. Jadi teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Sebelum itu, aku mau ingetin juga di mana kajian ini akan direcord. Jadi teman-teman diminta untuk menutup auratnya ya, dan juga untuk on kamera, serta diminta untuk mute ketika pemateri yang menyampaikan pembahasannya. Dan juga unmute ketika pemateri bertanya untuk mengenai pendapat teman-teman semua. Dan juga bisa bertanya pada sesi tanya-jawab nanti. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan kali ini, kita perdengarkan dulu tilawah yang akan dibacakan oleh Ukhtina Dina Azkiyah. Kepada Ukhtina Dina Azkiyah, dipersilahkan. Oke, syukron Rahma atas kesempatannya. Oke, mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajzi syakirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallahu khairan untuk Azki atas pembacaan tilawahnya. Semoga yang membaca dan juga yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, jadi kali ini kita ada segmen baru di mana Yuki ini akan membedah buku, dan buku yang akan dibedah kali ini yaitu yang berjudul Alhamdulillah Aku Muslimah. Insya Allah akan dibahas oleh Kak Hanifah Ekarianti yang sudah hadir pada kajian kali ini. Assalamualaikum Kak Hani. Teh Hani kali ya manggilnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, asal jangan Mbak atau nenek atau ibu ya. Iya Teh, siap. Gimana Teh, kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bentar. Ini saya kok nggak bisa ngecilin. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hujan di sini, di sana iya, gimana? Sama. Oh, Iya sama Teh, ya? sama di sini juga. Oke, berarti kita sehati, asik. Nede. Teh kamu lagi di mana Teh? Di Tangsel lah. Oh, aku lagi di Serpong nih, di Albayan. Sama di hujan juga. Albayan. Iya, Saya di Ciater. Oh, Ciater, iya. Gimana Teh tentang buku yang bakal kita bahas kali ini? Oh iya,
Saya lupa ngaktifin kamera, sorry. Iya. Oke. Perasaan udah nyala. Baik. Oke. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah ala nikmatillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Bisa bertemu lagi dengan teman-teman dari Yuki setelah sekian purnama ya, nggak ketemu. Alhamdulillah, purnama kesekian bisa kembali lagi bertemu dengan teman-teman di Yuki. Suara saya jelas, mudah-mudahan. Kalau nggak jelas, berarti masalahnya bukan di saya, tapi di volume teman-teman. Enggak. Emang saya lagi nggak terlalu besar suaranya. Ya, jadi sebetulnya kalau misalkan dibilang bedah buku itu kurang tepat ya, karena sebaiknya sih yang melakukan bedah buku itu penulisnya langsung gitu ya, Nah, sementara saya sendiri di sini bukan penulisnya, saya hanya penikmat bacaannya saja, gitu ya. Saya hanya baca saja, jadi yang saya lakukan sekarang ke teman-teman itu hanyalah sharing saja ya, sharing hasil bacaan saya dari buku yang tadi disebutkan ini ya. Bukunya udah ada ya di posternya ya, poster leaflet, sorry. Iya, udah ada. Apa itu namanya? Iya, leaflet. Ada itu ya. Nah, jadi kemarin saya sebenarnya curhat dulu ya, jadi ini agak sedikit bingung juga pas bilang mau bedah buku. Karena dari buku yang diajukan pertama kali itu, kenapa saya tidak menyanggupi? Karena kebetulan buku punya saya itu dengan judul yang sama, entah siapa yang pinjem. Nah, saya kan perlu ya, meskipun sudah baca, tetap perlu mengingat kembali urutannya ya, urutan kemudian apa sih isinya, karena udah lama banget baca buku itu, dan khawatirnya jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis buku yang diajukan pertama kali. Karena itu, saya mengajukan buku yang sekarang akan kita bicarakan. Karena kenapa saya ajukan buku ini ya? Jadi ini ceritanya kenapa dulu saya akhirnya pilih judul buku ini, karena satu sisi ada beberapa kesamaan, meskipun nggak sama 100% ya, tapi dari tema secara garis besar itu hampir ada kesamaan antara buku yang sebelumnya diajukan dengan buku yang saat ini kita akan bicarakan gitu. Nah, sebelumnya ini saya sangat menyambut hangat bisa dibilang gebrakan atau idenya ya untuk sharing buku, karena memang satu sisi generasi muda kita itu berada pada satu titik di mana literasi itu menjadi satu hal yang menjadi momok mengerikan bagi generasi saat ini. Kenapa? Karena memang sedikit sekali yang melek literasi, karena saat ini lebih banyak dan lebih nyaman itu menggunakan gawainya ya, gadgetnya, untuk mendapatkan berbagai macam informasi dibandingkan untuk membacanya langsung dari sumber primernya gitu ya, dari sumber aslinya gitu. Jadi bahkan ya terasa juga oleh saya gitu ya, kalau misalkan pengen tahu sesuatu tuh nggak nyari ini ada di buku mana ya, ini siapa yang pernah nulis ya gitu ya, enggak gitu, tapi langsung jalan pintasnya gitu ya, kita tuh nanya ke Google. Gitu ya, biasanya gampangnya gitu, ini apa ya, tanya Google gitu, ini apa ya, cari di Wikipedia dan lain sebagainya. Padahal betul gitu, dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi saat ini, kita bisa mengetahui hal-hal yang mungkin
kita tidak bisa dapatkan dari tempat lain dengan cepat. Kalau di buku, bedanya ya antara kita dapat informasi di buku dengan kita dapat informasi di Google itu, di Google tuh lebih instan, lebih cepat dapatnya. Langsung keluar gitu ya. Biasanya kalau misalkan kayak jawaban-jawaban yang cepat itu ada di Brandly ya. Brandly itu cepat banget. Ya nggak tahu lah itu saya situs apa, tapi biasanya rata-rata kalau misalkan nanya ngasih jawab pertanyaan apa ya itu jawabannya cepat tuh. Mungkin karena banyak lah yang kayak Ask FM dulu mah ya. Zaman Ask FM gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu. Dan ketika di bukunya sendiri gitu ya, ketertarikan untuk membaca buku secara utuh dari A sampai Z, dari awal sampai akhir ini ada sedikit kurang. Nah, hal ini tentunya berakibat pada apa? Berakibat pada kebiasaan. Akhirnya kebiasaan, kemudian kita lihat saat ini ya, banyak yang tidak suka untuk berlama-lama sabar menikmati proses membaca buku, tapi senangnya sekarang dengan yang ringan-ringan, yang simpel-simpel informasinya. Bahkan sekarang kan banyak informasi-informasi yang disampaikan bukan cuma lewat Google, tapi lewat TikTok, ya. Lewat Reels gitu ya. Itu cepet banget. Kita cuma beberapa detik ya. Reels itu kan 15 detik, 30 detik gitu kan, nggak sampai beberapa menit kan. Cuma beberapa detik saja. Tapi sekarang tuh digandrungi gitu. Jadi memang tipikal generasi yang serba cepat. Namun bukan berarti jadi menyalahkan generasi depan gitu. Cuman apa namanya ya? Kebutuhan kita terhadap membaca, kebutuhan kita untuk meningkatkan semangat literasi ini perlu terus dipupuk kemudian ditumbuhkan. Karena bagaimanapun canggih apapun gadget ataupun aplikasi apapun yang ada di sekitar kita itu tidak bisa menggantikan peran buku, ya, tidak bisa sama sekali menggantikan peran buku. Gitu ya. Itu sekilas gitu ya, sekilas terkait kenapa apalagi teman-teman ya, kita semua ini kan perempuan ini punya peran yang sangat penting di peradaban gitu ya. Karena kelak nanti dari rahim teman-teman ini akan lahir generasi penerus umat, di mana generasi ini yang akan kita lahirkan, akan kita didik nantinya, ini tentu kan akan melanjutkan kembali kehidupan ke depannya. Kan nggak mungkin kita didiknya dengan cara yang ecek-ecek gitu ya. Seadanya nggak mungkin gitu. Jadi kalau begitu maka kita harus memperkaya gitu ya. Di buku ini sendiri, ini mohon maaf sebelumnya ya karena informasinya cukup bukan mendadak, nggak mendadak, cuman cukup singkat. Jarak antara pemberitahuan dan waktunya, sedangkan saya ada beberapa yang sedang saya selesaikan. Jadi saya tidak sempat untuk membuat slide materi, PPT materi. Jadi untuk pertemuan kali ini mohon maaf saya tidak membuat slide materi. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa jadi fokus dan jadi bisa mencatat ya kalau misalkan ada poin-poin yang dikiranya penting. Ya, jadi tidak mengandalkan screenshotan materi. Jadi kadang ada ininya juga ya, ada plus minusnya sebetulnya. Poin plusnya ada PPT itu enak bisa tinggal foto atau tinggal screenshot. Minusnya kita jadi tidak mencatat. Padahal balik lagi gitu ya, mencatat itu tidak bisa tergantikan dengan screenshot gitu ya. Jadi bahkan kalau screenshot ya terasa oleh saya awal bulan kemarin HP rusak itu data wassalam. Semua hasil screenshotan hilang, bener. Screenshotan yang penting-penting wassalam kemana lah ya, udah nggak bisa dibuka lagi. Jadi dan hal-hal lain yang penting di sana tuh sudah tidak bisa diakses lagi. Jadi ini akhirnya oke. Jadi harus balik lagi ke cara lama dengan mencatat. Meskipun tadi ya ribet, agak rempong gitu ya, mengandalkan catatan, mengandalkan buku, baca di buku, nyari info di buku, atau nyatat lagi. Tapi balik lagi, itu tidak akan tergantikan oleh gadget secanggih apapun. Gitu ya. Gitu. Jadi ikatlah ilmu dengan catatan, dengan tulisan. Ya, itu insya Allah nggak akan hilang meskipun teman-teman nggak punya kuota ataupun HP-nya rusak.
Gitu. Oke, teman-teman. Jadi buku yang akan kita bahas hari ini adalah bukunya Ustazah Wardah Abidah, ya, Ustazah Wardah Abidah. Judulnya sama tadi ya, Alhamdulillah Aku Muslimah, di mana saya share siapa sih penulisnya. Nih, ini tebal bukunya itu kurang lebih 160 halaman. Nah, ini untuk sebetulnya nggak terlalu tebal, apalagi di dalamnya ini banyak sekali gambar-gambar ya, visual ya khas anak muda sekarang banget lah ya. Kayak gini-gini nih ya. Nggak melulu tulisan, ada beberapa gambar, ilustrasi gitu. Ilustrasinya juga berwarna dan ya 160-an halaman ini tidak terlalu padat lah. Maksudnya tidak terlalu bikin apa ya, lelah mata gitu ya. Jadi saya kenalin dulu sama penulisnya. Jadi Ustazah Wardah Abidah ini aktivis. Beliau muslimah. Beliau ini menghabiskan masa remajanya di, memang santri banget ya, beliau tuh luar biasa, santri asli. Kalau saya kan santri celup. Santri-santrian. Nah, beliau menghabiskan masa remajanya di pesantren Al-Amin, Renduan, Sumeneb, Jember lah ya. Nah, ini Masya Allah. Statusnya beliau sudah bukan remaja lagi, tapi ibu ya. Ibu mengasuh santrinya. Ini Masya Allah, kecintanya dengan sakofah Islam. Kemudian juga beliau rajin mengikuti talaki. Dan memang beliau ini memiliki keinginan untuk mengabdi untuk sakofah ya, untuk sakofah Islam. Kemudian beliau juga aktif berdakwah lewat lisan dan tulisan. Kalau mau follow akunnya silahkan ya di Wardah @Wardah Abidah. Bidahnya pakai double ya, Wardah Abidah. Nah, yang menarik untuk saya, kenapa saya mengajukan buku ini untuk dibedah atau kita bahas ya, bahas hari ini, saya share hari ini, mengingat, jadi saya nggak bakalan share satu persatu, maksudnya dibacakan gitu ya, karena ini forumnya bukan forum read aloud, jadi kalau read aloud itu saya bacakan kayak ke anak-anak gitu ya, sedang menceritakan, dibaca satu persatu, kalimat per kalimat, tidak, tapi saya akan ceritakan saja hasil bacaan saya secara garis besar dari buku Alhamdulillah Aku Muslimah ini. Kalau untuk teman-teman yang mungkin di sini mungkin ada yang sedang berusaha untuk menumbuhkan kembali minat baca ya, karena jujur menumbuhkan kembali minat baca itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, nggak gampang gitu ya. Makanya banyak dari teman-teman yang mungkin ketika mau memacu lagi semangat membacanya itu mulai dimulai dari buku-buku yang ringan kayak komik mungkin ya. Ada nggak sih yang masih suka komik? Ada aja sih Teh. Ada ya, ada aja ya. Ada. Nama Hani itu. Komik, tuh Hani itu. Sama namanya. Komik. Terus novel ya, komik, novel. Terus yang ringan-ringan gitu ya, yang bahasanya itu ringan-ringan. Yang memang buku-buku yang ringan ini awalan ini pasti dipilih sebagai apa tadi, untuk menumbuhkan kembali gitu ya, untuk menumbuhkan kembali sukanya dulu gitu, dibikin suka dulu. Jarang yang misalkan yang jarang baca terus tiba-tiba langsung baca buku-buku yang secara tema langsung ke tema-tema yang berat, jarang banget gitu ya. Untuk menumbuhkan minat atau kesukaan bacanya aja udah tantangan banget. Apalagi baca yang berat, wah itu lebih berat lagi gitu ya. Nah ini untuk teman-teman yang awalan atau sedang berusaha untuk menumbuhkan kembali minat bacanya, menurut saya ini cocok. Menurut saya cocok ya. Karena apa? Karena dari segi penuturan bahasanya, emang sih nggak terlalu nggak terlalu santai, sesantai buku-buku anak muda sekarang. Tapi pemaparan, penyampaian materinya, isi bukunya ini sendiri cukup mudah kita cerna. Apalagi tiap babnya ini ya teman-teman, ini bukan bab-bab yang panjang, ya, jadi tidak membosankan. Tidak membosankan, itu hanya satu bab itu hanya berapa halaman ya? 1, 2, 3. Ya kurang lebih 8-10 halaman satu babnya ini. Jadi cukup
enak banget sih kalau menurut saya, gitu ya. Nah, ini ya secara garis besar dulu. Jadi biasanya memang kalau misalkan ngomongin buku tuh pasti dari bagian luar dulu. Dan ini juga ke jenis kertasnya itu ya, bukan jenis kertas yang HVS putih, karena memang untuk buku bacaan itu nggak nyaman banget kalau kita baca buku yang HVS putih yang berat. Itu bikin pegel mata, terlalu terang. Ya enggak. Makanya kenapa banyak yang suka baca novel, itu karena salah satunya selain memang isinya itu nyaman, ya nyaman untuk dibaca, cerita ya, cerita ngalir kayak gitu aja, juga memang si pilihan bukunya ini, kertasnya ini adalah kertas book paper, kayak gini nih. Makin kuning tuh makin asik, kalau menurut saya. Ya enggak? Ada enggak bukis di sini? Jadi makin kuning tuh makin asik gitu ya. Nih kayak gini ya warna-warnanya, kalau udah kayak begini kuning itu makin asik buat dibaca. Dan setiap kali membalikan halamannya ini nggak terlalu berat, ringan, tapi juga nggak rapuh banget. Itu ciri-ciri fisik buku yang bagus kalau menurut saya ya. Nah, ini juga termasuk dari segi penampakannya cukup enak gitu ya, cukup enak buat dibaca, nggak bikin lelah mata. Pilihan fontnya juga cukup pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Karena saya pernah lihat juga buku apa ya, buku Imone, Institut Muslimah Negarawan ya, yang geopolitik ibu, itu tulisannya kecil-kecil banget. Asik sih, asik karena memang isinya itu padat banget. Jadi mungkin karena itu jadi dibikin kecil-kecil tulisannya ya. Tapi untuk saya sih jadi terlalu kecil banget. Jadi kecil banget tuh. Ini untuk awalan mungkin ini agak berat untuk awalan ya, untuk awalan. Jadi memang makanya saya bandingkan beberapa buku. Jadi buku Alhamdulillah Aku Muslimah ini kekepable. Ngerti nggak kekepable? Ya teh, ya teh. Kekepable itu jadi enak buat dikekepin. Kekepin. Maksudnya buat dipegang, buat kita pegang, buat kita baca itu enak gitu ya, secara penampakan fisiknya. Ya, istilah baru kekepable. Ya, jadi itu secara fisik ya, secara fisik bukunya, dan nggak terlalu girly juga. Tidak seperti buku-bukunya Al-Fatih Pers yang siapa yang nulis tuh, bukunya Ustadz Felix atau yang desainnya Benevico, itu kan ini ya full visual ya, full visual. Kalau ini enggak. Nah, beralih ke isi, ini yang penting justru, ini yang penting. Jadi antara kesesuaian judul dengan isi bukunya ini pas banget menurut saya ya, pas banget. Karena dari judul itu kan Alhamdulillah Aku Muslimah. Nah, kenapa sampai ada ungkapan syukur ya? Alhamdulillah itu kan ungkapan syukur. Alhamdulillah Aku Muslimah. Kenapa sampai tercetus kalimat syukur ini? Alhamdulillah gitu ya. Karena memang di dalam bukunya ini dari bab pertama sampai bab akhir ini menceritakan bagaimana perempuan itu siapa, apa perannya, kemudian ditambahkan di compare dengan bagaimana kondisi perempuan di zaman hari ini, ya, di zaman ini. Jadi kalau di bab pertamanya sendiri itu langsung beliau ini mengajak kita ya, penulis bukunya ini mengajak kita, selain beliau menceritakan pengalamannya yang dibesarkan di lingkungan santri salaf ya, beliau itu memang santri tulen ya. Jadi benar-benar santri asli ya. Tadi saya bilang lingkungan keluarganya juga memang santri ini. Dan memang di bab pertamanya ini kita dibawa untuk sama-sama mensyukuri ya, sama-sama mensyukuri bagaimana posisi kita sekarang saat ini sebagai muslimah itu adalah posisi atau keadaan yang benar-benar harus disyukuri. Karena apa? Sebagai muslimah ini kita berada pada posisi yang luar biasa, sangat dihormati, sangat diberikan tempat yang tepat dibandingkan
dengan perempuan-perempuan pada masa sebelum Islam di Barat gitu ya, Romawi, Persia, Arab Jahiliyah dan lain sebagainya, yang mana kondisi perempuan-perempuan di masa itu dalam kondisi yang bukan hanya tidak baik-baik saja ya, tapi kondisi yang sangat rendah gitu ya. Jadi di bab pertama ini justru beliau mengajak kepada kita gitu ya untuk kayak ngaca nih gitu ya, ngaca gitu ya. Ayo gitu ya, ngaca gitu ya. Kita tuh alhamdulillah loh dilahirkan gitu ya dalam kondisi muslimah, di mana di dalam kondisi Islam gitu, Islamnya sendiri justru menempatkan posisi perempuan ini dalam posisi yang jauh berbeda dibandingkan bagaimana perempuan ditempatkan dalam peradaban yang lainnya gitu ya. Jadi sampai ada kayak quote, dijadikan quote-nya alhamdulillah kayak muslimah, thank you Allah gitu ya. Quote di akhir babnya itu seperti itu. Lanjut ke bab selanjutnya, WMI, itu kita diajak untuk mengenali siapa sih kita gitu ya, sama seperti bahasan biasa ya. Siapa kita, dari mana asal kita, untuk apa kita hidup, akan kemana kita hidup, namun lebih fokus ke muslimahnya, sisi muslimahnya sih kalau saya lihat ya, bagaimana penilaian diri kita gitu ya. Nah ini di bab selanjutnya. Jadi kayak refleksi ya, lebih ke refleksi kalau menurut saya, tapi refleksinya ini lebih mengajak refleksi yang bukan cuma sekedar ngaca gitu ya, tapi justru lebih banyak mensyukuri gitu ya, mensyukuri apa yang kadang kita suka gini ya, mungkin kita merasa, apalagi saat ini kita sering merasa jadi perempuan itu kayak nggak berharga. Jadi perempuan itu jadi sesuatu yang kayaknya nggak keren banget, apalagi jadi perempuan muslim yang saat ini sering dituduh direndahkan, ditempatkan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Contoh misalkan kemarin pas rame-ramenya kasusnya ini Ustazah Oki Setiana Dewi yang rame gara-gara video pukul-pukulan, bukan pukul-pukulan deng, itu ya yang istrinya yang menutupi aib suami, itulah pokoknya ya yang itu. Ceramahnya itu kan yang dipotong itu. Nah, itu kan akhirnya jadi rame banget gitu ya. Padahal itu mah video lama, udah gitu dipotong. Rame gitu kan. Rame itu apa? Rame itu justru bukan fokus ke itu dipotongnya, itu video lamanya, bukan, tapi lebih ke melihat esensi dari apa yang disampaikan di videonya gitu ya. Jadi diserang habis-habisan tuh ya Ustazah Oki itu. Iya teh, rame banget itu sih. Panas banget ya Allah. Tuh kan dibolehkan gitu ya. Untuk memukul perempuan, apalagi memang ada syariatnya gitu ya. Kalau misalkan nusyuj itu perempuan memang boleh dididik dengan dipukul. Namun, dulu belum selesai tuh pukulan kayak gimana dulu gitu ya. Ya bukan pukulan zaman sekarang, bukan gitu ya. Nah, itu yang tidak sampai ke masyarakat. Dan istilahnya itulah banyak sekali yang yang bisa kita sebut sebagai, bisa saya sebut itu miss gitu ya, miss banget gitu ya. Nah itulah karena kurang literasi juga teman-teman, kurang literasi, kemudian hanya mendapatkan video sepotong-sepotong, atau bahkan mungkin kita dapat info sepotong-sepotong lewat WA gitu ya, lewat broadcast message apapun, itu kadang kita langsung percaya. Nah ini ya, kita tuh lemah banget di literasi, sehingga ketika dapat potongan-potongan video ataupun misalkan sebaran sebaran pesan-pesan broadcast message yang sampai ke kita, itu kadang kita tidak melakukan cross check, tidak melakukan tabayun, tapi langsung ditelan mentah-mentah, sehingga yang terjadi adalah apa? Penyesatan opini gitu ya. Tuh, ya hati-hati gitu ya, hati-hati dengan apapun yang kita terima gitu ya. Ini Masya Allah gitu ya, kalau misalkan saya bahas satu-satu mungkin nggak bakalan selesai dalam waktu 1 jam, kurang kayaknya ya, kurang banget kayaknya, karena ini saya langsung ke bab ini aja ya, receh ala sekularis. Jadi di babnya ini, di bab receh ala sekularis ini
saat ini kita diingatkan dengan fakta bagaimana di negeri plus 62, di mana itu? Negeri plus 62, sebelah mana? Ya, di sebelah mana itu ya? Nanti coba kasih tahu gitu ya. Ini fakta gitu ya, ini fakta di mana memang di negeri plus 62 tempat kita berada saat ini itu hal-hal receh ya, receh. Baik itu ngegebukin gedebok pisang gitu ya. Apalagi besok. Ya Allah ya Robi. Pokoknya macam-macam lah ya, itu gampang banget jadi viral. Bahkan banyak fenomena jadi artis apa namanya tuh? Ya artis tuh gampang gitu ya, asal viral aja dulu gitu ya. Pokoknya mata dulu banyak lah ya, jadi selebgram lah, jadi artis, jadi apa. Nah ini yang menarik ya, yang menarik gitu ya, yang menarik di negeri ini faktanya memang hal-hal yang receh ini, apalagi sekarang dengan bantuan media sosial di TikTok, di Reels ataupun apapun, bahkan bukan cuma hal-hal yang sekedar lucu-lucuan, saat ini banyak hal-hal juga yang viral itu hal-hal yang mohon maaf ya tidak baik. Contoh, aktivitas lesbianisme, aktivitas gay, kemudian ya yang sejenis gitu ya, kemudian aktivitas-aktivitas maksiat lainnya, perselingkuhan. Itu ya. Saya kalau ini ya, kalau yang viral tuh pasti yang gitu-gitu deh, nggak jauh-jauh ya, dari pelakor, terus dari apa lagi ya, yang sejenis dan lain sebagainya. Nah, tapi kata Ustazah Wardanya di sini, lucunya, saya sebutkan di sini ya, saya bacakan. Lucunya, hal-hal yang viral di dunia permedsosan diangkat jadi berita-berita yang ramai menghiasi media massa. Baik itu dari situs web atau nangkring di acara berita TV. Sempat pikir juga, apa di Palestina udah balik-balik aja? Bagaimana kabar saudara kita di Uighur? Kasus BLBI, perkembangannya udah sampai mana ya? Di negeri kita, apa udah nggak ada yang kelaparan? Apa media kita sudah enggan membahas diskusi ahli untuk menyelesaikan problem becipu di negeri ini? Itu yang jadi masalah. Karena apa? Disibukkan media massa kita ya, timeline kita ini dengan hal-hal yang receh. Coba lihat. Teman-teman pada punya IG kan? Saya yakin teman-teman pasti punya IG. Nggak mungkin nggak ada yang punya IG ya. Udah pada bisa bikin reels belum? Ajarin saya. Saya belum bisa. Nah, yang menarik gitu ya, hal-hal receh tadi yang gampang viral itu ternyata menjadi gaya hidup, dan hal-hal receh ini gitu ya jadi sesuatu yang in banget di zaman now ini, ternyata adalah buah dari pemikiran atau isme-isme yang pada faktanya ini akhirnya menguasai benak masyarakat kita. Akhirnya apa? Teman-teman, kalau misalkan udah ngomongin misal ya, apa kabar apa ya, masalah umat, apa kabar ibu-ibu yang kesulitan mengakses minyak goreng, apa kabar masyarakat yang kesulitan dengan kelaparannya dan lain sebagainya, ya. Itu akhirnya tergadaikan atau tergantikan ya dengan hal-hal yang receh-receh tadi. Gitu. Oh, berarti kalau misalkan gitu hidup kita nggak ada happy-happynya dong teh, nggak ada santai-santainya, tegang-tegang melulu dong. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Boleh bergurau, boleh bersenang-senang, boleh berkreasi gitu ya. Tapi tadi harus tetap ada di koridor yang dibolehkan oleh hukum syara gitu ya. Boleh nggak misalkan posting apa tuh sekarang lagi banyak ya yang bikin konten mukbang-mukbangan. Siapa yang suka lapar kalau habis lihat yang mukbang? Saya Oh, no. Ngaku. Tapi kayak seru gitu loh teh liatnya. Apa? Kayak seru gitu nontonnya. Seru ya. Oh iya, saya ini kemarin ya beberapa minggu yang lalu pas kebetulan saya sakit itu, saya kan coba ini ya, apa namanya, yang namanya juga sakit ya, wajar kan kalau misalkan kehilangan nafsu makan. Nah, untuk membangkitkan nafsu makan, ceritanya tuh saya nonton siapa ya, saya lupa namanya. Pokoknya konten ini ya, konten mukbang dengan tujuan untuk membangkitkan apa namanya, rasa lapar, pengen makan tuh kan katanya gitu ya. Liatin terus, seru sih gitu ya.
makanya cepet banget, terus lahap banget, luar biasa gitu ya. Nah, niatnya kan tadi gitu ya, supaya bisa makan gitu ya, supaya tertarik untuk makan. Tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Saya kenyang, kenyang jadi nggak jadi makan. Lah bisa gitu ya Teh. Cuma lihat Iya, tuh. Astagfirullahaladzim. Padahal kan niat awalnya tuh tadi ya, pengen pengen lihat konten itu supaya bisa mau makan lagi gitu, karena sempat apa ya, agak-agak gak enak makan gitu, gak enak makan. Wajar ya kalau sakit kan kayak gitu, gak enak makan, gak enak ini, gak enak itu gitu. Nah, malah jadi kayak gitu. Udah selesai, kenyang, lihat virtual doang. Ya itulah ya, banyak banget ya konten-konten begitu. Ada konten-konten yang kecewe-cewean laki-laki ya, jadi cewek-cewek gitu, marah-marah, terus jadi bintang iklan shampoo. Aduh, banyak banget yang begitulah intinya mah ya. Nah, tapi bukan berarti dalam Islam tuh, oh berarti nanti kalau misalkan digambarkan oleh Ustazah Wardah di sini ya, nggak setegang apa namanya, oh berarti itu nggak boleh, oh itu berarti haram, itu gimana nggak boleh gitu, enggak. Tetap boleh untuk melakukan kayak hal-hal yang mubah seperti rekreasi, gurau dan lain sebagainya. Tapi tadi balik lagi gitu ya, kita ini dihidupkan di bumi, hidup di muka bumi ini menjalankan misi gitu ya untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, karena kita punya misi mulia, kita punya misi besar dalam hidup, bukan cuma sekedar numpang hidup aja, tapi kita menjalankan misi. Maka di sini Ustazah Wardah mengingatkan kita apa? Supaya hidupnya ini, aktivitasnya, hidupnya, hartanya, semua nikmat yang dititipkan oleh Allah untuknya itu bermanfaat bagi bumi, bukan sekedar mengejar kesenangan, bukan sekedar mengejar ketenaran, kekayaan dan lain sebagainya. Tapi fokus apa? Menebar kebaikan bagi semesta. Gitu. Ini yang justru mungkin bahkan bikin teman-teman agak sedikit ini ya. Saya pernah lihat, bukan lihat, ngobrol sama beberapa orang juga, kayaknya jadi minder gitu ya, minder karena tidak seperti yang digambarkan di sosial media pada saat-saat ini. Gitu. Nggak harus ya, nggak boleh seperti itu. Justru kita tuh harus bangga gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena begini, teman-teman, dari kondisi awal yang disampaikan oleh Ustazah Wardah di sini terkait dengan posisi perempuan, gitu ya, ini memang terjadi banget bagaimana perempuan ini, teman-teman pernah dengar feminisme, kesetaraan gender? Pernah dengar nggak? Pernah kok. Iya, Sering pernah ya? dong. Sering ya? Sekarang itu lagi rame-ramenya. Jadi seolah-olah gini, yang digambarkan oleh mereka, feminisme dan gerakan kesetaraan gender itu adalah gerakan yang diadakan sebagai bentuk perlawanan perempuan atas opresi, atas diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki. Ya. Jadi mereka melawan penuh patriarkinya laki-laki gitu. Nah, muncul pertanyaan, apakah kita perlu ya seorang muslimah ini mengenal ide feminisme? Ya, di sini sebetulnya kurang lebih kita tuh diajak gitu ya, tidak secara langsung sih, tapi diajak untuk berpikir, gitu ya, untuk kembali menyelami bagaimana sih peran kita sebagai muslimah dan bagaimana seberuntung apa sih kita tuh jadi muslimah. Karena faktanya teman-teman, kata kekerasan terhadap perempuan, kata penindasan terhadap perempuan, diskriminasi, dan lain sebagainya, itu tidak pernah dikenal di dalam peradaban Islam. Ya, jadi kata yang model-model itu ya, nanti nggak tahu lah ada istilah apa lagi, itu tidak pernah ada dalam Islam. Karena faktanya, kalau kita mau lihat, kita kembali lagi ke sumber yang lain gitu ya, kita lihat fakta-fakta yang lain, itu ternyata kekerasan, penindasan, dan lainnya yang terjadi pada perempuan atau kita kenal sebagai violence against women, itu justru berakarnya, asalnya itu justru dari Barat, peradaban Barat, bukan peradaban Islam. Gitu ya. Nah, bagaimana? Bahkan menurut salah satu tulisan dari jurnal Islamia, saya dapatkan dari jurnal Islamia, dari sumber lain ya maksudnya, bahkan penindasan terhadap perempuan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau menjadi bagian yang tidak terpisahkan berarti kan dia satu kesatuan ya, satu kesatuan dari sejarah Barat, di mana ditandai dengan terjadinya inkuisisi dan industrialisasi. Inkuisisi itu apa? Inkuisisi itu ini apa namanya tuh penyiksaan terhadap
ya yang terjadi pas masanya Kristen ya menguasai Barat itu, dan pada masa industrialisasi. Jadi pada masa inkuisisi gitu ya, trauma sejarahnya ini dialami oleh banyak perempuan di Barat. Saat itu menyebabkan sekitar 4,5 juta sampai 9 juta korban yang kebanyakan perempuan dibakar di masa ini. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada saat itu perempuan gitu ya dianggap disematkan dengan gelar penyihir. Kalau sekarang kita penyihirnya lucu-lucu ya, penyihir kayak Harry Potter gitu ya. Harry Potter atau apa gitu. Kalau tapi ini aslinya ada, beneran ada. Makanya kenapa ada istilah nenek sihir gitu ya. Karena memang perempuan ini selalu diibaratkan dengan hal-hal yang buruk, hal-hal kejahatan dan lain sebagainya. Ini dimulai sejak abad ke-8 Masehi, kemudian berlanjut terus hingga berlangsungnya inkuisisi di Prancis, Spanyol, Italia, dan baru berakhir pada tahun 1818. Jadi beberapa abad perempuan di Barat ini mengalami diskriminasi ya, penindasan. Setelah itu nggak selesai kesengsaraan yang dialami oleh perempuan di Barat. Setelah itu mereka mengalami eksploitasi perempuan. Karena apa? Karena eksploitasi ini dialami secara seksual dan fisik ya, karena mereka ini dijadikan budak-budak, maksudnya dalam artian pekerja gitu ya, pekerja dengan jam kerja yang lebih lama saat awal masa industrialisasi di tahun 1760 sampai 1880. Yang masa-masa ini juga adalah masa-masa munculnya kapitalisme. Nah, jadi dua hal ini antara inkuisisi dan industrialisasi ini adalah hal yang sangat erat kaitannya, tidak terpisahkan dengan peradaban Barat. Kalau kita lihat saat ini, ya, kalau kita mau bercermin kepada sejarah Islam, apakah ini terjadi? Apakah ini terjadi di peradaban Islam? Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Bahkan dalam peradaban Islam, gitu ya, ini saya sambungkan lagi ya dengan bagaimana tulisannya Ustazah Wardah di buku ini, gitu ya, di bab receh dina dirham. Kalau sebelumnya manusia saat ini di negeri plus 62 ini recehnya receh sekularis, tapi kalau di dalam peradaban Islam sekalipun hal-hal receh itu adalah hal-hal receh yang bernilai. Contohnya apa? Karena visi hidupnya itu sudah ditetapkan oleh Allah, ikut visi hidupnya Allah, sehingga untuk hal-hal receh sekalipun seperti istirahat ataupun bersenang-senang, itu ada bersenang-senang yang memang tidak lepas dari koridor hukum syara. Contohnya misalkan pengen rehat nih, pengen healing. Sekarang lagi rame ya healingan, tahu healingan? Healing-healingan gitu ya, healing bohong-bohongan. Nah, itu kan kita mintanya liburan, mintanya jalan-jalan, apalagi ya pokoknya jalan lah gitu ya, healing gitu ya. Nah, justru ini dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga healing, tapi dengan apa? Dengan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Rasul bersabda kepada Bilal, "Arihna ya Bilal, istirahatkanlah kami ya Allah, ya Bilal, istirahatkan kami dengan apa? Dengan mengumandangkan azan." Setelah azan apa? Sholat. Jadi sholat itu justru menjadi istirahatnya kita Muslim. Istirahat dari apa? Istirahat nggak istirahat gitu ya. Sholat itu justru melakukan berbagai macam gerakan doa. Iya, istirahat dari penatnya dunia, dari beban berat yang dipikul. Kemudian apa? Menghadap pada Allah dan menyerahkan kembali kepada Allah. Memuji Allah, mengesahkan Allah. Hingga apa? Benar-benar bikin kita tuh bergantung banget pada Allah. Nah itu recehnya. Muslim tuh seperti itu. Bukan receh yang healing-healingan tadi ya. Healing-healingan. Saya bilang, siapa yang kemarin bilang? Healingan. Healing tapi bohong-bohongan. Karena apa? Habis healing, masalah tetap ada. Nah, itu healing-healingan gitu ya. Nggak sepenuhnya healing. Tapi tadi, Muslim itu healingnya dengan apa? Dengan sholat. Itu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW yang memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Kalau sekarang mengumandangkan azan gimana katanya? Bagian dari healing bukan? Nggak boleh besar-besar katanya. Nggak boleh katanya tuh. Apa namanya?
tidak apalah, saya malas banget dengernya. Tidak pokoknya mah bentuk diskriminasi terhadap minoritas katanya, minoritas terganggu gitu ya. Apalagi dibandingkan gonggongan anjing ya kemarin, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah membuka pintu hidayah bagi yang bersangkutan sebelum ajal menjemput ya. Ya, mudah-mudahan ya, kita juga minta sama Allah mudah-mudahan tetap istiqomahkan gitu, sampai nanti ajal. Nah, itu recehnya muslim itu seperti itu. Mau Iya, Teh, kayak healing gitu apa? malah Healingnya viral sholat. ya, Teh. Gitu kan, ya Allah, padahal mah ya. Ataupun misalkan boleh nggak bersenang-senang, boleh. Ya, tetap healing boleh, senang-senang boleh. Jadi tidak kan kadang kalau misalkan kita dengar kata Islam, perempuan, Islam itu tuh, atau misalkan dalam hal-hal yang lain itu kayaknya terkekang banget, ya nggak sih? Udah mau pakai kerudung, harus menutup aurat, pakai jilbab, dianggap sebagai bentuk diskriminasi banget. Auratnya harus dijaga gitu kan ya. Tubuhnya ini tidak boleh dimiliki sepenuhnya oleh mereka. Dikekang oleh aturan, dikekang oleh kerudung dan jilbab. Padahal kata mereka gitu ya, tubuh itu ya haknya kita gitu ya. Makanya dibilangnya my body is my right gitu. Kata orang-orang feminis gitu ya. Padahal mah tadi bukan gitu ya. Kita itu hanya dititipi badan saja. Nah, ini Masya Allah ya kalau saya lihat. Jadi bahkan kalau misalkan dilihat ya, pada masa Islam diterapkan sempurna oleh negara ini gitu ya, membuahkan masyarakat yang berpegang pada nilai, ideologi, sistem hidup yang mulia. Akhirnya apa? Kata Ustazah Wardah di sini. Mereka menilai baik dan buruk, manfaat dan mudarat, terpuji dan tercela dengan benar. Tujuan hidup dan solusi problem mereka benar, kehidupan di atas nilai dan ideologi yang dibawa agama ini membuat mereka hidup bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki ini yang kita cari. Healing yang beneran, kebahagiaan yang beneran, ketenangan yang benar-benar tenang. Tidak tidak dibuat-buat, tidak sesaat. Kemarin, tadi pagi saya baru lihat ini ya, kan lagi rame ya Bitcoin ya. Sultan gitu, taunya ditangkap gitu ya. Kemarin lagi rame ya kripto dan lain sebagainya gitu ya. Bisa jadi sultan bla bla bla. Taunya memang bermasalah karena memang akadnya bermasalah gitu ya. Sekarang tuh kayak bergantung banget ya nilai diri kita tuh pada apa yang kita kenakan, pada apa yang kita pakai. Ya. Jadi kalau misalkan apa yang kita pakainya dilepas, diri kita berharga nggak? Hermenya disimpan gitu ya. Apa ya? Apalagi saya lupa. Oh, ini Gucci-nya disimpan. Terus yang bermerek-mereknya disimpan. Diri kita tuh udah nggak ada harganya lagi karena apa? Harga kita sudah dilepaskan. Gitu ya. Bahkan oh iya, saya tahu ini. Saya lihat ini apa? Aduh, lupa. Outfitan. Nah, yang apa namanya? Tasnya sekian juta, ininya sekian juta dan lain sebagainya gitu ya. Terus bikin kita minder, ya enggak? Apalah katanya tuh, uang jajan saya cuman seujung kukunya uang jajan Rafathar katanya. Akhirnya teman-teman tolong itu mungkin buat sebagian orang itu kayak ini buat senang-senang aja gitu. Tapi teman-teman, itu sama sekali tidak membuat kita senang, tidak membuat kita healing, tidak membantu kita healing ya, tidak mengobati kita, justru bikin kita merasa semakin tidak berdaya, tidak berguna. Coba. Habis nonton konten-konten kayak gitu, kita makin merasa minder nggak? Iya, Teh, minder, Teh. Semakin merasa yang kita punya ini rasanya gini, Teh, yang kita punya nggak seberapa dari yang dia punya gitu. Kadang benar. Gitu, Teh. Benar. Jadi kurang bersyukur kan jadinya ya. Bukan kurang lagi, kayaknya nggak bersyukur ya. Iya, benar. Aduh, gue mah cuma begini doang gitu. Akhirnya ya udah. Padahal tadi balik lagi gitu ya. Keberadaan manusia di muka bumi ini itu benar-benar memiliki peran yang luar biasa. Bukan receh kayak gitu. Ya, bukan hanya memenuhi urusan perut dan eksistensi saja. Karena seorang muslim seharusnya kembali lagi ingat bagaimana tujuan hidup dan bagaimana perannya itu dalam kehidupan ini. Ya.
yang seharusnya tidak hanya puas dengan memenuhi urusan perut, naluri eksistensi pribadinya saja, tidak menjadikan materi sebanyak-banyaknya sebagai tujuan hidup. Nah, ini sekarang banget nih, sekarang banget. Tidak diperbudak mode, cinta, atau pujian manusia. Hati-hati gitu ya. Nggak egois, nggak individualis, tidak menghabiskan nikmat umur dan harta dengan sia-sia dan egois. Saya ketemu siapa ya waktu itu? Adalah yang saya temuin, anak kecil. Tahu nggak cita-citanya mau jadi apa? Apa teh? YouTuber. Oh iya, emang banyak sih. Emang sekarang banyak ya bener. YouTuber kalau nggak Ya gamer. Allah. Nah Nah, itu. iya bener. Kan Gamer. iya, Teh. Bener. Pas ditanya, kenapa kamu main games? Kenapa kamu mau jadi YouTuber? Jawabannya simple. Apa? Banyak Banyak duit. uangnya. Ya, Iya, betul. Iya, Teh. coba bayangin. Banyak uangnya. Siapa yang, hah? Anak kecil. Anak kecil loh ya. Anak kecil loh ya. Maksudnya SD gitu ya. Terus bilang kayak gitu. Asalnya gampang banget gitu ya. Pengen punya uang banyak gitu. Saya juga pengen dapat. Tapi anak kecil bisa jawab kayak gitu. Berarti apa? Itu jadi sesuatu yang sangat umum disaksikan oleh masyarakat kita kan, berarti diakses banget sampai ke usia yang paling kecil. Padahal balik lagi itu receh banget dan bahkan mendistract tujuan utama dari hidup kita gitu ya, sebagai seorang muslim. Terus perannya manusia gimana? Khususnya perempuan. Perempuan dalam Islam itu nggak kalah keren perannya. Bahkan di sini Ustazah Wardah gitu, Wardah Abidah di sini ya, mengutip salah satu nama yang luar biasa yaitu Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri adalah seorang muslimah, bukan cuma muslimah, tapi beliau ini yang menggagas mendirikan universitas pertama di dunia yang didirikan oleh perempuan. Coba cari deh teman-teman. Ada nggak universitas kampus pertama atau kampus yang didirikan oleh perempuan? Itu nggak ada. Kecuali ada di dalam peradaban Islam. Siapa? Fatimah Al-Fihri. Jadi ini cuma bikin kampus doang sekarang mah banyak. Iya sekarang. Zaman dulu itu nggak mudah. Karena apa? Jangankan mendirikan universitas ya. Posisi dirinya aja dipertanyakan. Bahkan di abad berapa saya lupa. Di abad 14 atau abad 15, perempuan di peradaban Eropa itu masih dipertanyakan. Manusia atau bukan? Bayangin. Manusia atau bukan? Makanya wajar teman-teman ya, kalau kita lihat sekarang feminis itu marah banget, meledak-ledak marahnya, ingin mendapatkan posisi yang lebih di atas laki-laki. Karena apa? Selama beberapa abad di peradaban Eropa, mereka ini ada dalam kondisi yang sangat tertindas, gitu ya. Tapi dalam Islam tidak ditemukan cerita seperti itu. Ya. Kemudian di bab lainnya ini saya loncat-loncat aja ya. Loncat-loncat saja. Nah, kemudian bagaimana antara syahwat dengan fitrah? Di sini juga menarik bahasanya karena di sini fitrah dalam diri manusia ini adalah salah satu yang memang diberikan oleh Allah, given gitu ya. Jadi kita nggak minta, tapi Allah memberikan kepada kita. Nah, masalahnya fitrah itu apa sih? Fitrah itu bentuknya naluri gitu ya. Kalau di sini Ustazah Wardah ini mention kalau misalkan ini contohnya naluri seksual ya, suka sama cowok fitrah nggak menurut teman-teman? Cowok ganteng lewat, kalian suka ganteng gitu ya dalam hati, nggak disebutin tapi malu juga ya kalau perempuan ada yang ganteng lewat, itu secara fitrah, secara naluri ya gitu ya, itu pasti kita mengakui iya ganteng gitu ya. Tapi kan kita punya adab ya, nggak langsung dilihat, dipelototin, terus diikutin sampai ujung mata hilang gitu kan nggak gitu. Tapi kita mengakui iya ganteng, cukup sampai situ ya. Nah di sini bentuk kalau misalkan memang diakui dalam Islam ya, karena kita ini normal ya, diberikan oleh Allah rasa seperti itu, naluri seperti itu. Nah namun dalam Islam di sini diingatkan lagi, naluri baik itu naluri naum maupun naluri-naluri lainnya ini diberikan oleh Allah, namun apa? Penyalurannya ini, pemuasannya ini bukan hanya semata untuk mendapatkan kepuasan ataupun kenikmatan. Tapi apa?
Tapi pemenuhannya ini justru dalam salah satunya bentuk ibadah juga. Jadi betapa ajib gitu ya, betapa luar biasa hidupnya seorang muslim, berkeluarga saja, suka sama laki-laki aja bisa jadi ibadah kalau disalurkan dengan cara yang tepat. Misalkan sayang sama orang tua, itu kan bentuk naluri ini juga ya, naluri nawi juga ya, bukan cuma suka tuh bukan cuma sama lawan jenis aja, ke anak kecil, ke adik, ke ponakan-ponakan, itu bentuk naluri nawi juga gitu. Cara yang benarnya bagaimana memenuhinya ya, dengan cara-cara yang tepat, orang tua dengan cara bakti dan lain sebagainya. Ini indah banget sebenarnya, indah banget Islam tuh. Baru setelah menikah boleh halal rasa sukanya, tapi tetap saja meskipun sudah menikah itu ada rambu-rambu tertentu di mana mereka tidak boleh menceritakan rahasianya, gitu ya, rahasia rahasia dapurnya itu nggak boleh diceritakan, diumbar gitu. Kalau sekarang kan banyak ya, sekarang kan banyak ya dijadiin konten. Aduh, itu mah contoh yang tidak usah dicontoh gitu ya. Boleh, suka, tapi nanti disalurkan dengan cara yang benar, tidak dibuka kepada halayak umum. Dan pemenuhan naluri dalam Islam ini bukan tujuan hidup, tapi hanya sebatas pelengkap hidup saja. Jadi Islam itu tidak mengekang, Islam itu tidak membatasi, tapi mengatur. Mengatur dengan aturan yang sangat-sangat tepat untuk manusia, gitu ya. Ini juga ada bahasan soal pernikahan dan lain sebagainya. Ini sih secara garis besar ya. Kemudian hijab juga. Ini keren juga ya, hijab set me free. Ini secara garis besar justru kalau menurut saya ini cocoknya jadi bahan ini juga sih ya, bahan refleksi juga. Perempuan dan rasa malu ini, makanya kenapa saya bilang saya nggak bakalan bahas satu bab. Kemudian juga bagaimana terkait dengan haid yang dialami oleh perempuan, karena di sini secara garis besar ini sebetulnya cocok untuk jadi bahan refleksi kita juga ya, refleksi kita supaya apa? Supaya semakin memahami bagaimana peran perempuan, khususnya muslimah, dalam menjalani kehidupannya. Dan ketika muslimah ini tahu bagaimana perannya, bagaimana keistimewaannya, bagaimana kedudukannya dalam Islam, itu bukan justru malah menjadi merasa tertindas, tapi justru merasa senang dan bahkan bangga dilahirkan menjadi muslimah. Karena apa? Luar biasa pengaturan Islam terhadap perempuan yang begitu apiknya, begitu luar biasanya kalau kita bandingkan dengan peradaban lainnya seperti peradaban Barat yang tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya. Makanya kenapa judul buku ini Alhamdulillah Aku Muslimah ini pas banget dengan isinya, di mana membuat kita benar-benar merasa bersyukur banget, mengenal bagaimana perempuan itu seperti apa, kemudian juga terkait dengan peran-peran yang dijalankannya, kemudian beberapa kewajiban yang harus dilakukannya, itu justru kayak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan ya, kayak menjaga ifah, kemudian menutup aurat dan lain sebagainya, itu justru sebagai bentuk penghormatan dan penjagaan Islam terhadap perempuan, bukan sebagai bentuk pengekangan. Ini luar biasa ya. Itu sih kalau misalkan saya lihat dari buku Alhamdulillah Aku Muslimah ini. Lalu teman-teman, saran saya mungkin ya, pembacaan saya atas buku ini mungkin ada yang kurang, banyak yang kurang gitu ya. Saran saya tetap ya, kepuasan tersendiri ada ketika teman-teman baca bukunya secara langsung. Jadi saya cuma ngasih spoilernya aja terkait dengan buku ini. Gitu ya. Ini keren. Itu mungkin ya sepintas, karena waktunya nggak lama. Sepintas banget dari saya. Itu mungkin Rahma dari saya terkait buku ini. Mudah-mudahan tergambar ya, meskipun mohon maaf tidak kita bahas satu persatu babnya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada hilaf. Rizakillah khairan Kak Teh Hani atas pembahasan. Oh ya Teh, aku mau nanya. Di dalam buku itu bab per bab itu nyambung
apa per bab misalnya ada topik tersendiri gitu kan. Kadang kan kayak novel nyambung gitu nyampe akhir. Itu kayak gimana Teh? Nah, ini bedanya. Jadi kalau misalkan yang nyambungnya gimana dulu gitu ya. Kalau misalkan bahasan yang nyambung dalam artian cerita yang bersambung ya kayak novel, jelas tidak ya, karena dalam artian begini. Kalau novel itu kan apa ya, antar satu bagian dengan bagian lain itu saling melengkapi. Melengkapi dalam artian apa? Bab 1 ini, bab 2 ini nggak bisa langsung masuk ke bab 2 kalau misalkan tidak diceritakan dulu bab 1-nya. Atau bahkan beberapa novel itu yang mainannya gini, flashback gitu ya. Mainnya flashback atau misalkan menceritakan dari depan ke belakang ke depan, kadang kayak gitu. Nah, itu kan nggak kayak gitu. Nggak teratur dalam artian sama seperti novel dan kawan-kawannya, tapi di sini memang nggak terlalu kayak bagian-bagian yang terpisah, enggak juga gitu. Karena apa? Setiap bab di sini ya, ini justru saling melengkapi bahasannya. Saling melengkapi. Jadi bukan tersambung dalam artian topiknya tadi ya kayak novel kayak gitu ya jelas ya. Ini bukan novel, jelas gak kayak gitu. Tapi satu bagian dengan bagian-bagian lain ini justru saling melengkapi akhirnya jadi satu kesatuan yang utuh untuk menggambarkan bagaimana perempuan muslimah ini gitu. Karena kalau misalkan teman-teman cuma sekedar baca langsung dari belakang gitu ya, langsung ke bagian begini empowering woman yang sahih, langsung ke gambaran perempuan yang sahih dalam Islam kayak gini gitu. Terus itu nggak akan memuaskan karena apa? Oh gitu. Kalau teman-teman cuma langsung baca ke bagian akhir, oh gitu. Oh udah tahu, oke gitu. Tanpa teman-teman tahu cerita belakangnya seperti apa. Kayak misalkan bagaimana tadi ya manusia rasa Tuhan. Di mana manusia rasa Tuhan ini digambarkan bahwa manusia itu, kenapa rasa Tuhan? Karena manusia ditempatkan sebagai pembuat aturan. Baik itu kepada laki-laki maupun perempuan. Gitu. Kemudian apalagi setelah manusia rasa Tuhan itu dikaitkan dengan aturan non ribet berbuah kebaikan. Berisi apa? Kalau tadi udah ngomongin soal siapa pembuat aturan yang hak gitu ya, Allah gitu. Maka selanjutnya bicara soal aturannya. Gitu. Terus hal-hal yang lainnya bersambung tapi tidak seperti novel gitu ya. Itu sih mungkin ya, Rahma. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Udah cukup. Bubar. Terkait yang healing itu apa ya, kalau yang zaman sekarang sih lebih ke healing itu kayak jalan-jalan gitu ya. Aku juga ngerasain sih kayak misalnya kita udah mumet banget ya, udah kita pengen healingnya itu jalan-jalan. Pas setelah jalan-jalan ya udah kayak ngerasa nggak ada beban, pas pulang baru kerasa lagi bebannya. Ya sih itu yang salah, yang healing yang salah juga gitu di zaman sekarang. Tapi masih banyak yang ngelakuinnya kayak gitu sih Teh. Ya ini di luar topik sebenarnya ya, di luar topik dari bukunya, tapi tadi ada bahasan soal itu ya, saya bahas soal itu karena memang gini, ini apa tadi ya, saya lupa. Maaf bentar. Oh ini receh dinar dirham ya, receh dinar dirham. Sorry bukan. Bukan, tapi yang mana ya? Kok saya lupa. Intinya begitulah ya, intinya. Sebentar, saya lupa atau tadi bagian awal sih. Bentar ya, saya butuh buku buka dulu. Bentar ya. Iya Teh, siap. Udah saya tandain. Bagi teman-teman juga kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ya nanti. Bentar. Kok saya kelewat?
Lupa saya tandain. Jadi sebetulnya kalau misalkan tadi ya soal bentar ya guys. Jadi sebetulnya ada satu hal yang perlu kita luruskan terkait dengan bagaimana kita ini, oh ini benar, receh dina dirham. Cara pandang, cara penilaian dan standar hidup kita yang perlu kita ubah, ya, perlu kita ubah. Karena saat ini teman-teman ngerasa nggak, kita mengaku sebagai muslim nih, KTP muslim, terus kita ikut kajian, kita suka dengan hal-hal yang berbau Islam, katakan seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, standar hidup kita ini bisa jadi berbeda dengan apa yang kita yakini. Contohnya gini misalkan, kita muslim, tapi standar hidup kita bisa jadi baik dan buruknya, enak dan enaknya, pokoknya standar itu bukan dari Islam, tapi apa, berdasarkan apa yang saat ini dinilai baik atau bahkan dinilai sebagai sesuatu yang lagi ngetren. Maka wajar akhirnya tadi ya, makanya kalau lagi viral, oh itu standar yang baik tuh yang kayak gitu, ikut mode, ikut yang tren dan lain sebagainya, tanpa mempedulikan hal itu baik ataupun buruk. Itu makanya kenapa perbedaan cara pandang ini bukan cuma sekedar hal yang receh, tapi itu justru akan berpengaruh besar pada kehidupan kita, ya. Cara pandang, kemudian standar penilaian ini yang akan sangat berpengaruh. Contohnya tadi ketika recehan dalam nilai hidup kita yang sekarang, ya sistem hidup kita saat ini, kayak salam dari Bijay dan lain sebagainya, itu kan recehan banget ya, recehan banget. Tapi itu menarik jadi banyak viewernya, akhirnya jadi selebgram dan lain sebagainya. Karena tadi masyarakat kita tuh memandang itu sebagai sesuatu yang lucu, yang aneh, yang keren dan lain sebagainya. Standarnya, balik lagi standar. Kemudian tadi ya, balik lagi soal healing gitu ya. Healing saat ini, masyarakat saat ini itu apa? Jalan-jalan, nge-mall, apa ya, apa lagi? Dan lainnya. Saya lupa apa lagi. Makanya berbeda ketika kita pakai standar cara pandang Islam. Kalau cara pandang Islam berarti baik buruk, benar salah, itu tidak menggunakan baik buruk, benar salah berdasarkan cara pandang apa yang sedang kekinian viral saat ini. Gak cuma itu, tapi apa? Berdasarkan standar halal haram baik buruk menurut Islam. Termasuk healingnya juga. Healingnya apa tadi gitu ya. Kalau sekarang mungkin healing tadi ya, jalan-jalan gitu ya. Kemudian vacation, asik. Kemarin lagi rame ya. Oh, udah capek sama pandemi. Oh, langsung berbondong-bondong pergi ke Bali gitu ya. Balik dari Bali karena COVID gitu. Kan lagi rame ya kayak gitu ya. Nah, beda standar. Kenapa? Karena standar masyarakat saat ini seperti itu. Makanya kenapa kemarin pas begitu nilai angka COVID turun, itu masyarakat tuh kayak kuda yang keluar dari kandang. Ya enggak? Wow, semuanya menggebu-gebu ingin liburan. Semuanya menggebu-gebu ingin menikmati keindahan alam. Ceritanya gitu. Ya enggak? Semuanya. Ada yang gitu. Iya enggak? Karena tadi standarnya itu berbeda. Ya, beda dengan standarnya dalam Islam apa? Gak cukup. Cuma sekedar jelong-jelong aja. Tapi apa? Standar istirahat, healing itu ya dengan melakukan ibadah lagi. Di-charge lagi. Wah, kan di-charge yang tadi. Kan itu aktivitas lagi, capek lagi gitu. Tapi tadi balik lagi. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Nah, gitu ya. Jadi cara pandang terhadap segala sesuatu ini, baik itu healing maupun yang lain, ini sangat penting dan menentukan. Gitu ya. Makanya kalau misalkan teman-teman sekarang melihat contoh-contoh saat ini tuh banyak banget ya. Banyak banget fakta yang bisa kita indra saat ini. Jadikan contoh, jadikan ambil pelajarannya lah, ambil hikmahnya buat kita gitu kan. Banyak banget ya. Banyak banget. Gitu. Jadi boleh nggak? Tapi masalahnya kan tadi, boleh nggak kalau misalkan cuma sekedar jalan-jalan? Boleh. Mubah kan? Boleh. Tapi jalan-jalannya ini kita lihat ada pelanggaran hukum syara nggak, misalkan jalan-jalannya misalkan bareng-bareng ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, jalan-jalan berduaan gitu ya.
Melakukan safar misalkan sehari semalam dengan non mahram, nah itu juga yang tidak boleh gitu. Atau misalkan boleh nggak foto-foto di tempat wisata? Boleh, tapi tadi ya ada beberapa syarat yang tetap harus dilakukan. Jadi cara pandangnya, jadi bukan berarti wah nanti aduh ribet banget jadi muslim tuh ya gitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kata siapa? Boleh, tapi tadi disesuaikan kembali gitu ya dengan hukum syara. Dan tadi cara pandangnya, standar hidupnya bukan sekedar hanya hal-hal yang receh tadi ya. Justru makanya tadi saya bolak-balik bilang buku ini tuh khususnya buat perempuan ya, khususnya buat muslimah, itu bagusnya ya, cakepnya itu dia tuh bikin kita merasa bersyukur banget jadi perempuan. Dan sebetulnya ini banyak sekali ya, banyak juga yang terkait hijab, kemudian terkait pernikahan itu banyak mendobrak, meluruskan kembali tuduhan-tuduhan yang tidak benar terkait dengan ajaran Islam terhadap perempuan. Just kan sekarang horor banget ya dengar Islam sama perempuan, bayangannya apa? Tertindas, teroris tertindas Ya. Perempuan pakai kerudung berarti kebebasannya diambil ya enggak? Perempuan jadi istri berarti dia siap-siap ditindas suami ya, bener nggak? Siap di poligami Siap-siap di poligami. Ya, itu. Jauh banget poligami. Nikah aja belum gitu kan, udah ngomong poligami. Apalagi dan lain sebagainya, pokoknya jelek banget lah. Terus nanti kalau misalkan warisan cuma dapat satu, apalagi peran di keluarganya cuma jadi berkhidmat saja, nggak jadi koam. Apalagi banyak lah pokoknya yang nilai-nilai Islam yang dibikin kayak horor banget ya buat perempuan. Makanya para feminis itu menganggap kalau Islam tuh udah usang, udah perlu reinterpretasi, ditafsirkan ulang supaya kekinian. Menurut mereka begitu. Tapi yang unik dari feminis muslim ya gini, feminis muslim itu tidak menentang, tidak menyangkal Al-Quran dan Sunnah. Mereka tahu Al-Quran dan Sunnah itu benar. Tapi yang mereka persoalkan itu adalah bagaimana penafsiran dari Al-Quran maupun hadisnya. Karena mereka memandang apa? Penafsiran Al-Quran dan hadis yang ada saat ini itu dilakukan oleh laki-laki yang misoginis. Apaan misoginis? Misoginis itu adalah satu paham yang membenci perempuan. Gitu. Makanya mereka bilang Al-Quran Sunnahnya benar dari Allah. Tapi nih kandungannya, konteksnya itu harus dikembalikan lagi, gitu. Harus ramah gender. Kayak gitu. Benar nggak? Salah. Ajaran Islam itu Al-Quran, Sunnah itu sudah betul. Kata Allah apa? Makanya kenapa ya? Mukjizatnya Nabi SAW itu cuma Quran, bukan yang lain. Karena apa? Dan Allah sendiri yang menjaganya. Allah sudah berjanji untuk menjaganya langsung sampai nanti yaumil akhir. Jadi nggak usah takut. Gitu ya. Nggak usah takut dalam artian, wah ini yang Quran yang sekarang tuh udah nggak bener deh. Enggak, kata siapa? Situ siapa? Udah emang ngerti ulumul Quran? Emang ngerti bahasa Arab? Kagak gitu kan ya. Tapi berani-beraninya bilang kayak gitu. Nah itulah yang bermasalah. Tuh ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi. Sebenarnya kalau misalkan mau ngomongin feminis langsungnya sendiri sih, kita perlu buku yang lain. Jadi karena tadi ya, karena sebenarnya buku ini lebih fokus ke ada sih beberapa bagian yang mengcounter ide-ide feminisme muslim. Cuman kalau yang saya ambil dari buku ini justru saya lebih merasa benar-benar sesuai judul bukunya, menempatkan kembali perempuan pada hitohnya. Gitu sih. Kalau ada lagi sebelum diakhiri? Asik. Sok saya ngakhirin. Ya gimana teman-teman? Kira-kira ada yang ingin tanyakan atau tidak? Teh Ani bisanya nyampe pukul berapa ya Teh? Sebentar. Satu lagi. Oh, oke. Gimana di sini ada Kak Hanifah mau nanya apa tidak? Kayaknya ada yang baru-baru juga. buku baru ya Teh. Hah? Ya Ustazah ya.
bulan depan buku baru ya. Itu kayaknya buku yang belakang tuh kayaknya nunggu dibedah deh. Yang mana? Itu di belakang antum berjejer-jejer. Yang Itu mana belakang dulu? bukan Mau request apa? Request apa? Kayak ini ya, kayak Sama. penyiar radio. Kita mah terserah aja yang mau ngebedah. Menyesuaikan kemampuan kita aja. Saya bingung kalau gitu. Cewek kan gitu. Ayo teh, maunya apa Ditanya teh? mau makan apa? Jangan terus bilang nggak ada. terserah, jangan bilang terserah. Terserah nantinya malah ini apa namanya dibilangnya nggak ngerti. Kan perempuan gitu kan. Aku ada usul teh. Apa? Bukunya itu yang Dokter Vika Komara yang feminisme itu mungkin bisa berat, tapi berat banget. Yang mana? Ada kan dia yang tentang feminisme yang Vika Komara, saja Vika Komara. Judulnya apa ya? Tunggu bentar. Aku dulu dia. Bu Vika Komara itu rata-rata soal geopolitik ibu, geopolitik muslimah negarawan. Itu makanya nggak cukup sekali pertemuan. Iya. Tunggu bentar. Apa ya? Yang mana? Yang more yang ringan juga boleh. Asal jangan komik. Nih, mengkritik feminisme. Oh, kalau itu bukan Vika Komara. Itu Nazrin Nawaz. Ini Vika Itu Komara kok. Mana? Masa aku tunjukin dari HP gini emang kelihatan? Soalnya yang judul mengkritik feminisme saya ada yang pinjam tapi nggak tahu siapa. Ini bukan. Iya itu Nazrin Nawaz. Yang nerbitin Imun. Oh iya benar. Ya udah kamu itu aja teh. Buku saya nggak Itu aja ada. tuh. Yang lo beliin dah. Ada yang pinjam makanya saya tuh ceritanya mau nambahin dari buku itu buat hari ini. Cuman pas dicari nggak ada yang pinjam. Cuma saya nggak tahu yang pinjam siapa, lupa. Biasaan nggak dicatat. Mudah-mudahan nanti dikembalikan lah ya bukunya itu. Itu ya mengkritik feminisme bisa boleh tapi lumayan ini juga sih kalau buku yang itu menurut saya tergantung mau global atau mau satu-satu. Nah itu kalau mau satu-satu kita bisa ini apa namanya satu buku jadi berapa pertemuan gitu. Tapi kalau misalkan satu pertemuan satu buku ya kayak gini nggak bisa yang judul atau tema-tema yang berat. Nggak enak soalnya. Nggak enak. Itu jadinya sih bukan bedah buku teh, itu jadinya preview buku bukan? Ya kan? Berarti itu Sada Hanifah itu udah menyetujui bahwa beliau itu mau mengisi untuk bersesi-sesi. Tapi jangan udah gitu kan. boleh lah. Masya Allah. 2 bulan sekali lah ya, jangan sebulan sekali. 2 bulan sekali teh. 2 bulan sekali mintanya. Ya, kalau 2 bulan sekali masih bisa lah. Kalau sebulan sekali agak susah. Minggu depan soalnya saya udah sama ibu-ibu lagi. Udah sama ibu-ibu. Maksudnya lanjutlah yang kelas ibu-ibu. Yang apa tuh namanya? Ada orangnya di sini satu nih panitia. Batias. Apa? Aduh, Kak, dulu lupa namanya apa. Sahabat keluarga. Ya Allah, ya Robi. Minggu depan kalau nggak salah saya tuh mulai. Atau ya minggu depan sih kata Bu Novi. Itu teman-teman kalau 2 bulan sekali sih masih sanggup. Kalau sebulan sekali saya memberikan kesempatan untuk yang lain dulu. Jangan saya tulus dah. Mungkin bisa yang lain juga kan, yang lain juga baca. Misalkan bisa jadi teman-teman baca buku lain, saya belum baca, jadi bisa sharing gitu. Ya enggak? Apa ini? Ada lagi? Jadi sepi. Kualitasnya ya hampir-hampir mirip. Ini
Kalau enggak kita udahan. Kayaknya udah nggak ada ya teman-teman. Nggak ada ya. Ya nanti Ini Satu lagi nih Teh, aku mau nanya, berarti ini kalau nyari di toko buku berarti di raknya di rak apa Teh? Novel tentu bukan, sejarah tentu bukan. Apa? Self improvement. Kalau nyari buku ini di toko buku offline, kira-kira adanya di rak Oh, mana Teh? yang saya bahas hari ini nggak ada di toko buku, pesan langsung ke Oh, penulisnya. berarti media. Oh, gitu. Saya Tapi kemarin kategorinya itu sendiri? akhir tahun kemarin bulan September atau bulan Oktober ya, saya buka PO bukunya 10. Cuman udah nggak ada. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman mau bukunya, saya coba tanya ke penulisnya ya. Kalau lebih banyak biasanya suka ada diskon. Ya nggak banyak sih diskonnya juga, tapi lumayan buat ngurang-ngurangin ongkos kirim. Gitu. Kalau ini berapa ya? 75 atau 65 saya lupa, antara segitu. 75 atau 65. Saya coba tanya ya. Kategorinya apa Teh? Apa kalau di toko buku nggak ada? Belum ada. Enggak, kategorinya apa? Self improvement ya? Nggak juga. Kategorinya apa? Nggak. Kalau self improvement itu ini. Kalau buku-buku self improvement itu justru terkait dengan pengembangan diri. Dan ini bukan terkait pengembangan diri. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam kategori itu, tapi ke kategori pemikiran. Politik, pemikiran gitu ya. Situ. Kalau self improvement itu kayak misalkan contohnya yang lagi ramai sekarang itu ya. Yang apa? Seni bersikap bodoh amat. Apa tuh judulnya? Atau misalkan yang yang model-model itulah ya, kan buku-buku kayak gitu lagi banyak ya sekarang. Atau misalkan apa tuh yang hidup minimalis bla bla bla, itu self improvement itu. Tapi kalau misalkan ini bukan self improvement. Makanya kalau misalkan di Gramedia sendiri ya, itu saya jarang temukan buku-buku yang semodel ini. Kalaupun ada itu paling buku-buku pemikiran feminis yang memang bukan feminis, bukan muslimah gitu, bukan muslimah. Kalaupun ada ya feminis muslim. Jadi teman-teman juga harus hati-hati dalam artian membaca buku. Jadi sebelum baca buku juga, sebelum menentukan mau beli buku apa, teman-teman ketahui dulu, cari tahu dulu apa sebetulnya yang teman-teman butuhkan. Tema apa, terkait apa, baru nanti teman-teman cari tema yang sesuai, buku yang sesuai dengan apa? Dengan melihat background penulisnya. Gitu. Jadi jangan asal kayak buku sholat. Buku sholat juga macam-macam. Bisa jadi ada yang based on mazhab Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi ketahui dulu kebutuhan teman-teman tuh apa. Gitu ya. Baru nanti cari penulisnya, khusus buat bukan kitab Turats ya. Kalau kitab Turats itu ada kriteria tersendiri, tapi kalau misalkan buat buku-buku kayak gini tuh ini nih sebelah saya beneran. Ini ya kayak ini, kayak di sebelah saya ini judulnya bagus, Wanita di Dalam Al-Qur'an. Sepintas dari judul itu kayak buku muslimah banget ya enggak? Tapi ketika teman-teman lihat penulisnya, Aminah Wadud Muhsin, siapa? Feminis. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar lihat buku dari judulnya aja. Makanya benar tuh apa tuh slogan yang populer? Don't judge a book by its cover. Ya, jadi jangan cuma lihat buku berdasarkan dari judulnya aja, tapi lihat siapa penulisnya, siapa penerbitnya. Bahkan ada penerbit-penerbit yang cukup aman, ada juga penerbit-penerbit yang menurut saya terbiasa menerbitkan buku-buku liberal dan lainnya. Jadi dilihat. Harus selektif. Kalau mau konsul soal mau beli buku apa boleh sharing aja ya, setahu saya aja tapinya. Kalau saya tahu saya kasih tahu, kalau enggak ya saya nggak kasih tahu. Gitu. Setahu saya juga saya tuh cuma suka aja. Kalau misalkan dibilang tahu banget segalanya enggak ya. Cuman suka, dan itu pun hanya beberapa genre yang
kebetulan apa ya, saya dan suami suka, itu aja. Tapi kalau misalkan genre-genre lain, terutama kayak buku-buku ini yang Ustadz Salim Afilah gitu ya, yang soal persiapan ya yang itulah ya, yang model-model itu saya udah nggak baca lagi. Maksudnya udah nggak baca bukan berarti nggak butuh ilmunya, bukan. Saya bacanya dulu gitu. Kalau sekarang kebutuhannya berbeda gitu. Tapi teman-teman tetap bagus juga buku-buku Salim ya, misalkan buat persiapan nikah nanti ya gitu. Itu bagus gitu. Karena kalau saya baca buku persiapan nikah kan udah nggak cocok gitu. Saya persiapan apa? Persiapan punya anak, terus persiapan mati. Kalau saya gitu ya, cocoknya gitu. Kalau teman-teman masih cocok, misalkan bagaimana kiat-kiat apa namanya, ya menjadi istri misalkan ya, membina keluarga muslim bagaimana, itu cocok banget. Saya juga masih baca buku-buku seperti itu, tapi tidak menjadi apa ya, kebutuhan besar. Paling untuk merojaah aja saya bacanya. Kebutuhan orang beda-beda. Beda-beda, disesuaikan nanti lagi dengan keadaannya, umurnya, kondisinya. Bulan ini saya juga kayak kadang sedih kayak gitu. Bulan ini lagi bahas apa? Biasanya kalau misalkan halqoh ya, kalau halqoh lagi bahas apa nih? Tambahannya apa? Saya bisa kebutuhan saya di situ. Nah, kebetulan saya saat ini juga saya sedang halqoh bahas soal di apa namanya, pandangan Islam terkait kedudukan perempuan dan laki-laki di Nizam Ijtima. Makanya saya baca buku-buku seputar ini. Gitu. Nanti mungkin kalau misalkan sudah saya masuk ke bahasan ekonomi, saya bakal bahas lagi yang ekonomi, baca lagi ekonomi. Gitu. Jadi bacaan-bacaan tambahan itu cukup membantu kita untuk apa? Untuk menambah maklumat. Di internet banyak nggak? Banyak. Di Google banyak nggak? Banyak. Tapi tadi gitu ya, googling sendiri, kita harus mempertanggungjawabkan isinya dengan apa? Dengan melihat sumbernya. Kalau sumbernya hanya sebatas WordPress, Blogspot, apalagi cuma sekedar status orang, itu yang hati-hati, gitu ya. Oke Mbak Tias, itu yang harus hati-hati. Jadi teman-teman juga harus selektif mencari bahan. Kalau nanti nulis, tapi kalau misalkan nulis ya, nulis nanti skripsi dan lain sebagainya, karya ilmiah, itu sumber tulisan teman-teman itu harus valid. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak boleh bawa motor. Oke, jazakallah khairan Teh Hani atas informasinya. Gimana teman-teman, masih ada apa enggak nih yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita bakal ke sesi dokumentasi. Wih, jadi diharapkan ada. Iya, ada dong Teh. Jadi diharapkan bisa on cam ya semuanya. Waduh. Gimana Kak Azki, udah siap? Sebentar Rahma, aku lagi ini nih, sinyalnya lagi low, jadi kelihatannya kecil semua. Bentar ya, aku ulangi lagi. Oke. Ini bulan, berarti 2 bulan lagi ya? April berarti ya? Nanti mentok lebaran Teh, kamu ada. Itu kan maksud saya, biar mentok. Berarti nanti geser lagi, nanti mentok Idul Adha gitu kan. Sesuatu yang baik itu lebih baik dipercepat, jangan diperlama. Apa itu? Aduh. Kasih kode sendiri itu ya. Jadi bukan jadi malu nih kalau mau dengar sendiri terus. Astagfirullah. Ya, foto ya. 1, 2, 3. Oke, bentar aku pindahin dulu. Udah, cukup banyak-banyak. Sekali aja. Tadi harusnya ya pas pesertanya lumayan banyak. Cuma tadi karena lagi ngisi. Bentar. Oh iya. Sinyalnya lagi jelek nih. Jadi apa sih?
Nah, dah bagus. Ini ada teh haninya di 1, 2, 3. Aduk sini dong teh. Oke. Dah, Rahma. Aduh, ya Allah. Oke, syukran Aski. Ya. Baik, kita udah di ujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Teh Hani yang udah mengisi kajian kali ini. Insya Allah 2 bulan lagi ketemu lagi ya sama Teh Hani. Terima kasih juga Jazakallahu buat teman-teman juga yang udah join, dan alhamdulillah ada juga peserta baru juga ya, baru-baru ini baru join juga. Itu timnya sahabat keluarga itu. Iya Teh, pantas kayak baru lihat gitu. Iya, beliau pengusaha roti. Masya Allah. Ibu 2 anak. Iya. Berarti khairan buat teman-teman yang udah join. Semoga dengan kajian ini kita semua bisa mendapatkan manfaat, baik yang mendengarkan ataupun yang menjadi pemateri mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sama-sama ya. Wabarakatuh. Ya Teh, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya semuanya. Khair, Kak Hani sudah Hani. Ini cuma ya. Sesuai judul ya. Saya cuma sharing aja. Bukan bedah. Oke, aku tutup ya.